Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Nur Fadilatul Fatin. Apa kabar teman-teman semua? Nah, di channel ini aku akan sharing ke teman-teman mengenai info beasiswa. Nih, beasiswa apa aja sih yang bisa kita daftarkan atau kita dapatkan untuk kita kuliah S1 gitu. Jadi, beasiswa apa aja ya gitu. Nah, aku akan sharing dengan teman-teman terkait beasiswa, info beasiswa gitu. Ini berdasarkan pengalaman aku ya. Jadi ada beberapa beasiswa yang nanti akan dapat membantu teman-teman untuk lanjut kuliah S1-nya. Ini khusus misalnya untuk orang yang nggak mampu nih, yang untuk SMA ya. Misalnya nih ada tetangga atau adik kita yang rasanya memang bisa loh lanjut kuliah tapi terkendala dengan biaya nih, aku ada infonya gitu. Ini berdasarkan pengalaman yang aku dapatkan waktu S1 dulu nih, semoga bisa dapat bermanfaat ya, silakan didengarkan. Nah, yang pertama itu info beasiswa yang ada. Itu yang pertama beasiswa bidik misi. Nah, beasiswa bidik misi ini adalah beasiswa dari pemerintah gitu. Jadi biasanya beasiswa ini itu kayak bekerja sama dengan sekolah kita. Jadi mungkin teman-teman yang masih SMA bisa nanti konsultasi sama gurunya terkait beasiswa bidik misi ini, gimana proses pendaftarannya, apa aja syarat yang harus kita penuhi agar bisa terdaftar jadi beasiswa bidik misi gitu. Biasanya itu kampus langsung bekerja sama sama SMA-nya nanti gitu. Waktu aku dulu ya tahun 2013 ya, nggak 2015 ya, aku kan tahun 2015 waktu daftar beasiswa bidik misi itu sekolah yang rekomendasiin aku gitu. Jadi nanti kan dilihat data-data kita, apakah kita layak untuk dimasukkan kategori rekomendasi untuk penerima beasiswa. Nanti kalau udah di data sekolah, nah nanti kita akan dipanggil, kita lengkapi persyaratannya apa aja. Misalnya foto rumah itu kayak dilampirin depan belakang samping kiri kanan ya, terus kayak surat keterangan miskin itu dari negari atau lurahnya gitu, jadi perlu dilampirkan, KTP keluarga gitu, kayak struk listrik juga ya gitu, dan berapa kendaraan di rumah kayak elektroniknya gitu, nanti di data juga gitu sewaktu aku yang daftar bidik misi. Tapi kalau di tahun ini aku belum juga searching ya, mungkin teman-teman nanti bisa tanya juga nanti ke sekolahnya. Itu di waktu aku dulu, mungkin aku rasa nggak jauh beda gitu ya, hampir sama gitu. Nah, biasanya bidik misi ini itu dapatnya per bulan 600.000 yang dulu aku gitu. Waktu aku tahun 2015 itu per bulannya 600.000. Kita digratiskan kuliah, jadi nggak ada loh teman-teman bayar biaya kuliah gitu. Dan juga dapat uang saku 600.000 per bulan gitu. Tapi udah aku tanya juga ya, yang tahun sekarang itu naik rupanya gitu. Jadi per bulannya udah 800.000 ya gitu. Jadi lumayan juga kan gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi menurut aku kalau teman-teman memang pantas loh dapat bidik misi, nggak salah gitu, coba tanya dengan sekolahnya, pihak sekolahnya gitu, nanti akan direkomendasikan gitu. Ini khusus untuk yang kelas 3 ya, SMA kelas 3 yang pengen banget lanjut kuliah tapi terkendala biaya, itu salah satunya ada beasiswa bidik misi gitu. Nah, yang kedua itu ada beasiswa etos gitu. Nah, waktu aku dulu studi etos ini itu sosialisasinya itu ada senior dari pihaknya penerima studi etos itu kayak sosialisasi ke sekolah aku dulu gitu. Jadi mereka menginfokan bahwasanya ada nih studi etos gitu. Tapi di zaman aku dulu, zaman kayak udah lama banget ya. Jadi di zaman aku dulu itu studi etos namanya, tapi sekarang udah berganti gitu jadi etos ID gitu. Nah, studi etos ini itu studi yang berasal dari dompet duafa. Jadi teman-teman mungkin bisa searching juga mengenai studi etos atau etos ID ya sekarang namanya. Nah, studi etos ini waktu itu sosialisasi ke sekolah aku dan
aku mungkin orangnya hobi bertanya gitu, jadi aku nggak segan-segan untuk nanya gimana proses pendaftarannya gitu. Jadi hampir sama juga dengan bidik misi. Jadi Best Studi Etos itu memang untuk orang-orang duafa yang memang kurang mampu ya untuk kuliah gitu. Jadi waktu aku dulu itu Best Studi Etos itu kayak bekerja sama dengan bidik misi gitu. Jadi nggak apa-apa loh kita daftar 2 beasiswa sekaligus saat mendaftar kampus gitu. Misalnya nih udah daftar bidik misi, ya boleh kok daftar Best Studi Etos, tapi nanti kalau kita udah lulus itu juga akan dibatasi apa-apa aja yang kita dapat. Misalnya nih bidik misi kan udah menanggung ya uang saku kita per bulannya, dan uang kuliah udah gratis ya selama 4 tahun. Nah di Best Studi Etos ini apa aja sih yang bisa kita dapatin? Nah Best Studi Etos ini menyediain fasilitas, misalnya kayak tempat tinggal gitu. Dulu aku diasramain 3 tahun di Best Studi Etos, 3 tahun asrama ya, di asrama etos tinggal, terus 1 tahunnya kami mandiri gitu. Jadi 3 tahun itu difasilitasi tempat tinggal, terus makan gitu kan. Dan ada yang paling penting yaitu kayak life skill kita loh. Jadi di Best Studi Etos ini kita diberikan kayak life skill seperti kayak diajarkan bahasa Inggris gitu, pengabdian gitu, leadership, komunikasi gitu, kayak stakeholder gitu. Jadi banyak loh yang bisa kita dapatkan dari Best Studi Etos ini. Tapi bagi yang nggak dapat bidik misi tapi lulus di Best Studi Etos, itu lain juga fasilitasnya. Ada tuh teman aku yang memang nggak bidik misi tapi dia memang lulus di Best Studi Etos, jadi mereka juga dapat uang saku gitu. Jadi dilengkapi juga dengan uang saku dari Best Studi Etos. Seperti itu bentuk kerjasamanya dengan bidik misi. Nah selain di Best Studi Etos itu kita kayak juga pengabdian gitu teman-teman. Jadi intinya ya Best Studi Etos ini memberikan kita beasiswa agar kita dapat bermanfaat bagi orang lain gitu. Kita bisa mengabdikan diri kita, karena kan beasiswa kita itu dari dompet duafa, dari orang yang berzakat gitu. Harapannya ya memang gitu dari beasiswa itu dapat memberikan manfaat kepada kita, dan kita juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah itu ya tentang Best Studi Etos, mungkin sedikit banyaknya. Tapi di tahun ini aku rasa udah beda lagi ya sistemnya gimana, atau fasilitasnya tinggalnya udah 2 tahun atau setahun di asrama, itu aku belum searching. Tapi silakan teman-teman nanti buka di websitenya Etos ID atau dompet duafanya, nanti akan ada informasi tentang beasiswa gitu. Nah untuk tahapan gimana sih Kak untuk lulusnya gitu, proses pendaftarannya ya hampir sama ya dengan bidik misi gitu, kayak pemberkasannya nanti dilengkapi. Terus waktu aku dulu kayak ada wawancaranya itu nanti ya wawancara apakah benar yang kita tulis itu. Terus kayak ada survei ya, benar. Waktu aku bidik misi dulu itu disurvei juga kan rumah kita kan sama pihak bidik misi. Kebetulan aku lulusnya di Universitas Andalas Padang. Nah memang betul pihaknya memang survei ke rumah kita gitu waktu itu. Apakah benar ya foto yang kita lampirkan waktu kita ngirim data itu sesuai loh sewaktu panitia itu mensurvei rumah kita. Setelah itu yang Best Studi Etos juga ikut gitu, setelah wawancara mereka juga survei juga ke rumah kita gitu. Jadi karena aku alhamdulillah dapat 2 beasiswa sekaligus ya waktu S1 dulu, jadi kayaknya memang 2 kali loh panitia itu survei ke rumah aku. Satu panitianya dari UNAN, 2 dari Best Studi Etos. Itu kayak waktunya tuh emang nggak ada sih, beberapa jaraknya gitu, nggak sekaligus karena mereka timelinenya beda-beda ya. Itu karena dulu informasinya lulus itu dulu bidik misi dulu waktu itu kalau nggak salah aku, baru kemudian ada informasi lulus Best Studi Etos. Nah itu waktu aku dulu gitu, karena ada yang nanya kan, wah kenapa bisa dapat 2 beasiswa, emang boleh gitu kan. Jadi di zaman aku dulu memang gitu itunya sistemnya gitu, boleh daftar bidik misi, boleh juga daftar etos, nanti fasilitasnya akan collab gitu. Jadi kalau udah dapat uang di bidik misi, di etos nggak dapat lagi gitu. Etos juga menyediain fasilitas dan life skill kita seperti itu. Nah itu ya yang
tentang informasinya itu sedikit banyaknya yang bisa aku sampaikan. Nanti kalau ada teman-teman nanya lebih dalamnya, aku bisa nanti silahkan di di kolom komentar aja gitu, atau di DM Instagram aku @endi_fatin. Nah lanjut ya, untuk beasiswa selanjutnya itu ada KSE, ini Karya Salemba 4 ya. Nah ini KSE ini kalau aku nggak salah ini juga ada beasiswanya, tapi waktu itu penerimanya itu kayak udah kuliah gitu, mungkin di semester 3 atau 2 rasaku ya. Jadi ini beasiswanya juga bagus loh. Teman aku ada yang lulus di beasiswa ini waktu itu di jurusan aku. Jadi memang hampir sama prinsipnya sama dengan Bestudiatos, cuman KSE ini kayak nggak memandang loh kayak kamu mampu, kamu nggak memandang kayaknya kamu itu ekonominya rendah atau enggak. Yang penting kita itu ikut seleksinya, apakah kita itu mahasiswa aktif atau enggak di kuliah, itu akan nanti diseleksi gitu. Kriterianya lebih umum menurut aku KSE ini, semua pun boleh ikut gitu, karena yang KSE ini kayaknya dapat beasiswanya tuh udah kita semester 3-an kalau nggak salah ya, aku sampai tamat. Mungkin ya, aku juga nggak tanya lebih dalam ke teman aku. Dan di KSE ini juga ada pengabdiannya loh gitu, jadi kayak kita dapat beasiswa, kita juga harus bisa mengabdikan ke masyarakat gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk masyarakat, ada juga kegiatan sosialnya yang aku lihat gitu. Mungkin teman-teman bisa searching juga nanti di Google ya gimana informasinya gitu lebih lanjut. Nah selanjutnya itu ada Tanoto Foundation, ini juga beasiswa ya yang baru-baru, udah menurut aku waktu di zaman aku dulu udah ada juga gitu. Tapi untuk Tanoto Foundation ini berapa tahun aku juga belum itu, cuman rasa aku ada. Jadi silakan teman-teman searching tentang Tanoto Foundation. Nah ada juga itu beasiswa dari BI, Bank Indonesia ya. Jadi tapi untuk BI ini ada loh kategori penerima jurusannya gitu. Ini BI untuk yang udah statusnya mahasiswa ya. Nah yang beasiswa dari Bank Indonesia ini memang rasaku ketat itu seleksinya, karena dibatasin gitu untuk jurusan apa aja yang nanti penerima beasiswa ini. Jadi menurut aku nanti teman-teman bisa searching lebih dalam. Nanti bagusnya waktu kuliah itu teman-teman banyak stakeholder gitu, banyak kayak teman gitu, sering baca informasi, karena itu penting ya gitu. Karena informasi itu bisa lewat media, bisa kita dengan komunikasi dengan teman-teman lain gitu. Jadi menurut aku ya agak susah payah dulu kita kuliah gitu, tapi kalau kita udah dapat beasiswanya, alhamdulillah itu bisa loh. Kayak aku kan bisa hemat untuk bayar kos, karena setahun itu udah keluar dari Bestudiatos kan, tapi masih penerima Bestudiatos gitu, masih statusnya awardee ethos gitu. Jadi yang kita keluar dari asrama itu artinya belum keluar dari ethos, tapi kita mandiri gitu. Gimana setahun itu kita mandiri, kita membina diri kita, karena udah ditempa ya di asrama gitu, udah diajarkan bagaimana mandiri gitu, kayak mana manajemen waktu kita saat kuliah gitu, gimana cara kita tuh nggak lalai dengan skripsi dan tamat tepat waktu gitu. Nah menurut aku itu aja dulu ya yang bisa aku sharing gitu. Mungkin aku lebih dalamnya di bidik misi dan ethos, karena aku memang penerimanya gitu, aku memang ada gitu. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau ditanyain silakan ditanyain gitu. Maaf ya nggak terlalu dalam, tapi semoga bisa bermanfaat khususnya untuk anak-anak SMA yang mau kuliah gitu. Jangan takut gitu kalau misalnya orang tuanya nggak mampu loh biayain. Insya Allah ya teman-teman, kalau kita ada usaha untuk menggapai mimpi kita, itu ada jalan loh gitu. Jadi aku rasa kegigihan kita itu insya Allah nggak akan sia-sia. Jadi teman-teman standby aja dengan informasi, siapin pemberkasannya gitu. Sekarang kan zaman udah canggih ya, kita sekarang bisa searching, bisa langsung tengok YouTube-nya bagaimana gitu kan, tanya dengan guru gitu. Jadi menurut aku semangat lah buat anak-anak Indonesia ya, karena
pendidikan itu memang penting gitu untuk gimana kita bisa lebih maju dan lebih sukses. Terima kasih, semoga bermanfaat ya.